Saudara, hari ini saya ingin sharing tentang 3 tokoh, yaitu yang pertama adalah Daud, Yakub, dan Paulus. Dan saya ingin baca firman Tuhan dari 2 Samuel 11 dan juga 2 Samuel 12. Oke, izinkan saya menceritakan 2 Samuel 11 dan 2 Samuel 12 ini versi saya berbicara. Saudara, suatu hari ketika Raja Daud sedang berjalan-jalan di atas soto istananya. Dari atas soto istananya itu dia melihat ke bawah. Ada seorang wanita cantik yang elok rupanya itu sedang mandi. Dan kemudian Daud berkata kepada orang-orang yang ada di situ, selidiki siapa wanita itu. Dan kemudian orang berkata, dia adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Dan kemudian Daud berkata, ambil perempuan itu kepadaku. Dan orang mengambil perempuan itu kepada Daud. Daud tidur dengan wanita ini. Dan kemudian Batseba mengandung. Saudara, setelah apa yang dilakukan oleh Daud ini, itu Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka dengan apa yang sudah dilakukan oleh Daud kepada istri Uria itu. Dan kemudian Tuhan mengutus Nathan untuk menegur Daud. Dan kemudian Nathan datang kepada Daud dan Nathan berkata, Ehud, di suatu kota itu ada 2 orang yang tinggal. Yang satu ini kaya raya, dia punya banyak kambing domba dan lembu sapinya, dia sangat kaya. Sedangkan satu lagi ini adalah si miskin. Dia hanya punya 1 anak lembu domba betina yang dia beli, dia rawat, dia pelihara seperti anaknya sendiri. Domba ini makan dari piringnya, minum dari gelasnya. Bahkan anak domba betina ini tidur di dalam pangkuannya. Gak berapa lama kemudian datanglah si pengembara, datang ke rumah si orang kaya ini. Dan si orang kaya ini merasa sayang untuk mengambil salah satu dari kambing domba maupun lembu sapinya. Dia mengambil kepunyaan si miskin ini, domba betina ini, untuk diolah dan disajikan kepada para pengembara. Dan kemudian Daud berkata kepada Nathan, kurang ajar banget tuh orang. Orang itu harus dihukum mati. Karena orang itu tidak mengenal yang namanya belas kasihan. Dan kemudian Nathan berkata kepada Daud, Daud, kamulah orangnya. Dan Nathan menceritakan segala konsekuensi terhadap Daud, apa yang akan Tuhan lakukan kepada Daud, konsekuensi apa yang dia harus tanggung. Nathan ceritakan semuanya. Dan apa yang dilakukan Daud, dia meresponi dengan baik. Dia berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Saudara, ketika dia meresponi, aku sudah berdosa kepada Tuhan, dia sedang membuat dirinya, oke, ini kelemahanku. Oke, dia sedang sadar, oke, aku sedang jatuh. Tapi dia tidak berhenti dalam kejatuhannya. Dia tidak berhenti dalam kelemahannya. Dia menjalani hidupnya dengan Tuhan apapun resiko yang harus dia tanggung karena pelanggaran dan dosa yang sudah dia lakukan. Dia tidak berhenti sebagai tukang si pencina. Yakub tidak berhenti sebagai tukang penipu, sebagai si penipu. Kenapa? Dia tetap melanjutkan hidupnya karena dia mengenal siapa Allah bapaknya, dia mengenal siapa Allah kakeknya. Si Paulus dulu, Saulus, si pembunuh. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia mengubah dirinya dari si pembunuh sebagai penginjil yang sangat hebat. Dia tidak berhenti sebagai pembunuh. Dia mengenal siapa Tuhannya. Saudara, kenapa mereka bisa berubah? Satu hal, mereka mengenal siapa Tuhan mereka. Mereka mengenal siapa yang perkasa, siapa yang mulia, siapa yang agung, siapa yang sanggup menyelamatkan hidup mereka, siapa yang sanggup memulihkan hidup mereka, siapa yang sanggup memberikan kemenangan, siapa Allah sesungguhnya. Mereka tahu itu. Saudara, setiap kita, saudara maupun saya, kita punya kelemahan, kita punya struggle masing-masing. Kita punya pelanggaran, kita punya kelemahan yang sudah kita lakukan, kejatuhan kita yang sudah kita lakukan, kita tahu itu semua, kita alami itu semua. Tapi saya mau bilang untuk saudara, jangan berhenti di situ. Jangan berhenti dalam kelemahan apapun yang sudah kamu lakukan. Please, jangan berhenti di sana. Saya ingin sampaikan, jangan terima dirimu sebagai si pencina.
Jangan terima dirimu sebagai si pembohong. Jangan terima dirimu sebagai si penipu. Jangan terima dirimu sebagai si pembunuh. Jangan terima dirimu sebagai orang yang tidak berharga. Jangan terima dirimu sebagai orang yang bodoh, yang miskin. Jangan terima dirimu. Jangan tinggal di sana. Tapi terima dirimu sebagai pribadi yang berharga. Sebagai pribadi yang dikasihi Tuhan. Sebagai pribadi yang dicintai oleh Tuhan. Amin. Dengarin firman berkata, Tuhan akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kalau Tuhan menyertai, misalnya ya, ini Tuhan, ini akhir zaman. Tuhan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Tapi pada waktu dalam penyertaan Tuhan, kamu jatuh dalam kelemahanmu. Pertanyaannya, ketika kamu jatuh, apakah penyertaan Tuhan berhenti sampai di sini? Ketika kamu jatuh di sini, pertanyaannya, apakah penyertaan Tuhan berhenti sampai di sini? Ketika kamu jatuh di ujung sini, apakah penyertaan Tuhan berhenti sampai di sini? No, firman berkata, Dia akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kamu. Amin. Saudara, ada satu ayat bagus banget di dalam Mazmur 118 ayat 13 berkata seperti ini. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Dengarin sekali lagi. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Dengarin saya. Pada waktu orang menolak saudara, Tuhan pasti menolong hidup. Ketika saudara ditolak oleh orang lain, Tuhan sangat sanggup, sangat bisa untuk menolong hidupmu. Tapi kalau saudara menolak dirimu sendiri karena kejatuhanmu, karena setiap kelemahanmu, saudara menolak dirimu karena sudah tidak lagi untuk berubah, maka even Tuhan, maka bahkan Tuhan sekalipun tidak akan pernah bisa mengubah hidupmu. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Saudara, karena Dia Tuhan yang sangat gentle. Dia tidak pernah mengeksekusi orang secara langsung, tapi yang Dia lakukan apa? Kasih firman. Setiap raja, setiap nabi yang diceritakan dalam Alkitab, Tuhan tidak langsung eksekusi. Tuhan kasih firman, kasih teguran. Kamu gak dengar, kamu tetap dedil, kamu tetap melawan, Tuhan langsung eksekusi. Tapi pada awalnya Dia kasih firman. Please, dalam kelemahanmu, jangan pernah nolak hidupmu. Tuhan terima hidupmu. Satu ayat bagus banget. Di dalam masih di pasal yang sama, tapi di ayat 18-nya berkata seperti ini. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Hari ini, kalau kamu pernah berzina seperti saya, kalau mungkin saudara adalah seorang pembohong, penipu, saudara pernah membunuh, saudara pernah aborsi anakmu, saudara pernah menghilangkan nyawa orang lain, saudara pernah membangkrutkan usaha orang, mematahkan semangat orang, mengecewakan dirimu sendiri dengan bahkan saudara jatuh dari kelemahan kepada kelemahan. Dengarin baik-baik. Tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada maut. Dia menghajar aku dengan keras. Saudara, meskipun saudara punya kelemahan, datang sama Tuhan seperti itu. Karena Dia tidak akan menyerahkan kamu kepada maut, ke dalam api neraka. Tapi please, bertobat. Satu hal yang saya ingin bilang dan ulangi lagi. Jangan terima dirimu sebagai si penzina. Please, jangan terima dirimu sebagai si penipu, pembohong. Jangan terima dirimu sebagai si pembunuh, sebagai orang yang tidak berharga, sebagai orang yang bodoh, sebagai sampah. Please. Tapi terima dirimu sebagai orang yang dikasihi, yang dicintai, dan kamu tahu kamu itu berharga. Hanya ada dua hal. Yang pertama, terima dirimu, setiap kelebihannya, setiap kekurangannya. Dan yang kedua adalah maafin dirimu, apapun yang sudah kamu lakukan. Karena Tuhan tetap memaafin, tetap mengampuni kamu ketika kamu datang di hadapan. Amin. Saya berdoa firman yang sederhana ini boleh menjadi berkat bagi saudara semua. Tuhan Yesus